Halo, selamat tengah malam buat kalian yang dengerin lagu udah pakai TWS atau yang pakai kabel. Selamat datang di cerita tengah malam. Kalau gua sih sekarang masih pakai TWS ya, cuma sempat pakai kabel. Sempet pakai kabel. Kalau gua udah mulai beralih banget di TWS. Kenapa? Karena gue males pakai kabel. Tapi kan orang zaman sekarang pada balik lagi Gen Z itu dia. sekarang pada pakai TWS, pakai yang kabel. Memang kalau gue ngeliat ini kan sebuah perubahan itu dinamis ya. Orang lagi suka retro, terus ada modern terus. Nah sekarang balik lagi nih ke retro karena aja vibesnya kita kan sambil jalan panggil pakai headset gitu, kabelnya warna putih gitu kan ya. Emang lagi ngetren sih. Tapi gue masih tetap pakai TWS. Iya sih, emang kayak kabel tuh minusnya sering putus. Betul. Atau dia ngiket gitu. Bener. Ditaruh tas kelibet. Yes. Dan gue kalau pakai TWS seringnya tuh di motor sebenarnya, biar lagi jalan nggak ngantuk. Tuh males banget pakai kabel, harus masukin ke dalam baju biar nggak kewer-kewer. Jangan ditiru tuh. Pakainya satu kuping doang kok, di telinga kiri. Kenapa telinga kiri? Gue telinga kanan. Karena yang kanan hanya untuk kebaikan. Iyo. Enggak juga sih sebenarnya. Yang kanan biar lebih peka sama jalanan aja, karena gue lebih suka di kiri. Iya. Jadi gue bawanya santai di kiri. Otomatis Otomatis harus responsif di kanan. Tapi Gitu. lu jalannya di Korea ya, yang mana setirnya setir kanan, Iya, setir kiri. benar. Oke, ngomong-ngomong soal Setir. setir, lu percaya nggak soal kasus-kasus horor yang ada di internet, video-video kayak yang viral penampakan gitu ya? Iya. Yang mana dulu nih kalau misalkan yang uka-uka? Aduh, uka-uka Uka-uka, jadul gua nggak tahu lagi. banget. Bohong banget tuh guys tuh. Bohong banget gelagatnya. Uka-uka itu salah satu reality show ya jatuhnya ya. Di zaman Iya. dulu yang ngebahas foto penampakan, terus uji Oh nyali. gitu ya? Gue taunya Ada foto penampakan. Penampakan. Yang keinget di memori gue cuma 2 foto. Ada 3. Pertama cuma 2. Yang pertama Tiga berdua nih. 3, 2. Oke. Yang paling inget ya, 1 foto bulus putih. Bulus itu sejenis kura-kura ya, Iya. penyu gitu. Dan dipercaya bulus putih itu siluman zaman dulu. Ada fotonya beneran. Terus yang kedua, foto di jendela itu ada tengkorak. Itu gue nonton itu pas masih SD, kelas 3 atau kelas 4 lah. Ingat banget dulu acara uka-uka di TPI dulu. TPI itu sebelum MNC ya, MNC TV itu dulu namanya TPI. Dan setelah saya besar di SMA mengenal Photoshop, itu kayaknya sih editan. Karena gampang tinggal timpa foto tengkorak terus opacity-nya dikurangin, transparannya supaya iya. lebih transparan kayak gitu. Kalau zaman dulu gue percaya, tapi setelah kecanggihan teknologi gue melihat sepertinya ya ada beberapa yang emang sengaja untuk mengedit video atau foto. Kenapa? Ada foto editor gitu ya? Ada ya? Sebenarnya kalau foto editor zaman dulu udah pasti ada pak. Oh. Cuman emang fiturnya belum terlalu canggih gitu. Kan bisa juga tinggal nggak tahu sih. Ya. Foto ditimpa gitu sama kertas terus difoto lagi. Bisa Enggak ya? ya? Bisa lah ya. Bisa Nggak tahu nggak deh. Ya, Foto buram gitu ya? Foto Apa buram. Kertas buram. kertas maksud gua? buram, iya. Yang buat coret-coretan kertas buram. Bukan. Itu bener sih namanya kertas buram buat yang mau lagi ujian matematika tuh. Namanya kertas buram padahal nggak buram ya? Iya sih, cuma Oke. abu-abu aja. Putih. Abu-abu. Oh, abu-abu ya? Yang pokoknya kertas jelek dah, tipis. Oh, iya yang buat kayak bungkus makanan. Iya dah, kayaknya. Oh, gua enggak. Ya. Oke. Terus kalau misalnya yang ini, gue inget nih, gue nggak tahu acara apa. Pokoknya dulu waktu kecil gue pernah nonton. Ini karena saking kecilnya dulu ya. Gue pernah nonton tuh dia kayak nge-shoot kolam renang kosong, Kalau menang kosong. terbengkalai gitu. Iya. Nah itu apa acara apa ya dulu? Menang kosong terbengkalai. Oh, ini Uka-uka bukan ya? yang hostnya Toro Morgan bukan? Kayaknya iya deh. Oke, Oke, kita langsung masuk ke Malam Bang Fahri dan Bang Aldi. belum. Kenalin, nama gue Kiki. Cerita ini baru aja gue alamin. Pas gue lagi OTW balik ke kosan dari daerah Parung, Kabupaten Bogor yang ke arah Depok. Oke.
Waktu itu jam 2 pagi. Jalan raya utama arah Sawangan lagi macet parah dan ditutup separuh. Soalnya kan emang lagi ada pengecoran jalan sama alat berat yang lagi benerin sisa-sisa longsor di daerah Bedahan itu loh bang. Daripada gue antri panjang bareng truk-truk material, akhirnya gue iseng buka Google Maps, nyari jalan alternatif biar cepet sampai kasur. Google Maps ngarahin gue ke belok ke jalan dalam, masuk ke jalan perkampungan yang gue sendiri sampai sekarang nggak tahu itu masuk desa atau RT RW mana. Bener-bener cuma ngikutin garis biru di HP. Niatnya nyari tembusan ke arah Pasir Putih. Awalnya normal lah, ngelewatin gapura, terus jalannya berubah dari aspal jadi cor-coran yang agak gronjal-gronjal. Kondisi jalanan gelap, cuma ngandelin lampu motor gue sama beberapa lampu teras rumah warga yang jaraknya lumayan jauhan. Udara juga lagi dingin-dinginnya, campur bau asap pembakaran sampah yang nempel di hidung. Nah, pas gue udah lumayan masuk jauh ke dalam antah berantah, dari depan kelihatan ada tenda hajatan warna biru nutupin setengah jalan. Karena jalanannya sempit, gue otomatis nurunin kecepatan motor. Dalam hati gue mikir, buset, jam 2 pagi masih pada melek aja nih orang kondangan. Tapi makin dekat motor gue ke tenda itu, ada yang aneh bang. Di bawah tenda itu rame banget. Kursi-kursi plastik warna merahnya penuh didudukin orang. Ada bapak-bapak pakai batik, ibu-ibu, sampai anak kecil. Tapi bener-bener hening. Nggak ada suara musik dangdut, nggak ada suara orang ngobrol, nggak ada suara piring atau gelas. Bener-bener senyap, cuma ada suara mesin motor gue doang yang mecah keheningan. Pas posisi motor gue tepat ngelewatin sela-sela jalan sempit di tenda itu, gue refleks ngelirik ke arah mereka. Sumpah bang, seketika leher gue langsung kaku. Semua orang yang duduk di kursi itu mukanya pucet banget. Pucet yang rata, nggak ada rona darahnya. Dan pas motor gue jalan pelan ngelewatin mereka, awalnya ada satu bapak-bapak yang duduk di baris depan, nengok ngeliatin gue duluan. Terus kayak nular gitu bang. Perlahan orang-orang di sebelahnya juga ikutan nengok. Sampai akhirnya ibu-ibu dan anak kecil di barisan belakang juga ikut muter kepalanya ngikutin arah motor gue jalan. Nggak sinkron, tapi semuanya berujung natap gue. Ekspresi mukanya datar semua, persis kayak orang lagi di foto KTP. Puluhan pasang mata natap gue dalam diam. Otak gue langsung teriak, nyuruh ngebut, tapi badan gue nolak. Di pikiran gue waktu itu, kalau gue tiba-tiba ngegas kenceng, mereka bakal sadar kalau gue panik dan takutnya malah pada ngejar. Akhirnya dengan sisa-sisa kewarasan, gue cuma bisa nunduk dalam-dalam. Pandangan gue kunci lurus ke depan ke arah jalan cor-coran. Gue tahan gas motor gue stabil, pelan-pelan ngelewatin sisa tenda itu. Padahal tangan gue yang megang stang udah gemeteran parah sampai keringet dingin netes di balik helm. Gue bener-bener nahan napas, kagak berani napas panjang, takut kedengeran sama mereka. Gue kagak berani nengok spion sama sekali, sampai akhirnya gue nemu tembusan jalan raya yang terang benderang dan ada minimarket yang buka 24 jam. Gue langsung melipir, beli air mineral dingin buat nenangin deg-degan yang udah nggak karuan. Sampai sekarang gue masih kepikiran, kalau itu warga asli, masa iya sehening itu? Tapi kalau itu bukan manusia, kok ya selengkap itu sampai ada tenda dan kursi plastiknya segala? Yang jelas gue janji sama diri sendiri, semacet apapun jalan utama Sawangan, gue mending nungguin cor-coran aspal kering di belakang truk daripada harus nyasar ke dalam kampung itu lagi. Gitu aja bang pengalaman gue, makasih udah dibacain. Hai Kak Fahri dan Kak Aldi. Halo. Panggil aja aku Tari. Aku mix Middle East sama Indo. Tapi sekarang lagi stay di Indo. Sorry banget ya in advance kalau ketikannya agak campur-campur. Soalnya kelamaan di luar jadi masih ngebiasain diri lagi. Oke. Cerita ini kejadiannya baru awal tahun ini. Jujur aja, waktu itu my daily routine lagi berantakan banget.
Sholat aku lagi bener-bener off. Subuh tuh literally kelewat terus karena aku sering begadang dan baru bisa tidur subuh. Ujung-ujungnya pasti bangun kesiangan. Nah, one day, aku baru kebangun sekitar jam 11 atau setengah 12 siang gitu. Posisi kamar masih agak gelap karena gorden emang selalu aku tutup rapet kalau tidur. Pas aku baru buka mata, aku ngerasa badanku kaku. Kayak sleep paralysis gitu, atau orang sini bilangnya rep-repan ya. Ya, aku bisa melek. Aku bisa lihat guling di depan muka aku, tapi badanku bener-bener stuck, nggak bisa gerak sama sekali. And the scariest part is, aku ngerasa banget ada yang meluk aku. Ada tangan yang ngelingkerin perut aku dari belakang. And the hug was super tight. Bener-bener pelukan erat yang ngunci badanku ke kasur. Hawa di leher belakang aku juga kerasa sumpek banget. Aku nyoba buka mulut, literally pengen ngucap istighfar sama baca doa-doa. You know, the usual ayat kursi atau anas kayak orang rep-repan pada umumnya. Tapi mulut bener-bener kayak dilem. Suaranya nggak keluar sama sekali, Kak. Ujung-ujungnya aku cuma bisa komat kamit baca doa campur aduk dalam hati sambil panik mikir, who is this? Saking paniknya nyoba ngelepasin diri, tapi nggak bisa. Aku malah jadi lemes sendiri. Honestly, di titik ini memori aku agak ngeblank. Aku bener-bener lupa whether I passed out karena saking takutnya, atau badanku saking capeknya malah ketiduran lagi di dalam pelukan itu. It was so confusing. Pokoknya pas aku sadar lagi, badanku tiba-tiba udah enteng. Aku langsung refleks loncat dari kasur, lari ke saklar buat nyalain lampu utama kamar. Terang benderang. Terus duduk ngos-ngosan di ujung kasur. Sampai sekarang aku nggak tahu itu makhluk apa, tapi feel physical pelukannya itu nyata banget. Definitely not just a dream. Semenjak itu aku bener-bener maksain diri buat benerin jadwal tidur sama sholat. Karena I don't want to experience that weird hug ever again. Gitu aja sih Kak ceritanya. Thank you udah dibacain. Oke. Dari Aduh, lupa. cerita gue dulu yang tadi ya. Yes. Pertama ya. Apa sih cerita pertama? Kondangan. Oh iya. Oke. Buat anak Depok banget nih. Gitu gue. Emang Sawangan kan kebagi dua ya. Sawangan Sugro, Sawangan Kubro. Kalau Sawangan Sugro tuh ya oke lah, nggak terlalu macam. Sawangan Kubro parah emang. Ya daerah-daerah dekat mau Parung Bingung tuh itu Sawangan Kubro tuh. Pantesan bingung. Parungnya. Iya. Karena macet terus. Oh, artinya ke situ. Iya benar. Bingung mau nyari jalan lewat mana. Namanya Parung Bingung. Emang macet dan sering ada renov. BTW sekarang juga lagi direnov tuh Jalan Enggram ya buat anak Sawangan. Oh. Supaya nanti jalan satu arah, mirip kayak jalan di dulu Nusantara pas kita kuliah. Itu kan dulu satu arah, sekarang dua arah ya. Nah, sekarang mau dibikin satu arah supaya mengurai kemacetan, nanti ada bundaran di situ. Mau jadi ngomong ini. Iya lagi. Lanjut cerita. Ceritanya ini familiar sebenarnya ya. Ada tenda hajatan mirip film sih sebenarnya. Ada emang? KKN. Oh, iya deng. Yang makan daging monyet. Ya, yang dibungkusin kepala Betul. monyet. Betul banget, tapi itu kalau nggak pasar ya, atau hajatan ya? Lupa gue. Pasar ya? Hajatan kayaknya hajatan lupa kan gua. kayaknya ya. Pokoknya ada gamelan, suara gamelan gitu dah. Kayak orang hajatan gitu ya. Ini serem banget, Pak. Iya sih. Hajatan jam 2 pagi. Iya lagi. Tapi nggak ada suara dangdut. Jadi bayangin tenda nih. Tenda yang 25 juta tuh. Waduh. Pakai apa sih namanya tuh? Ya tenda lah pokoknya gitu, ada tirai-tirainya. Kursinya kursi bakso, plastik. Orangnya rame, duduk semua, tapi nggak ada suara sama sekali. Asli sih. Terus you know the party which is yang itu nengoknya anjir. Nengoknya zet, langsung merentet semuanya. Itu yang bikin agak. Itu kan bikin sih. iya, itu kayak di film horor banget kan. Iya. Dimana nanti lu dikejar. Nah, gitu. Makanya tadi dia bilang begitu. Di setiap film horor kalau ada scene bagian itu, abis itu dikejar, bro. Oh. Dikejar terus lagi lari, di depan udah ada lagi tuh yang nengok, terus di depan lagi udah ada yang lagi stay gitu. Itu horor banget. Berarti si Kiki ini emang penonton film horor. Bener, udah pinter dia. Gua nggak mau narik napas panjang katanya. Iya bener, makanya dia milih jalan pelan-pelan nih. Pelan. Bener.
Serem Iya sih. serem sih. Serem. Langsung Oke, Tadi cerita kedua. cerita kedua nih, Iya. which is si Tari ya. Tari. Pusing gua. karena bahasa campur ya. Iya, tapi sebagian besar ngerti sih. Yap. Jadi dia ngalamin rep-repan, Mhm. tapi lagi gini dulu. Lu pernah nggak rep-repan? Pernah. Pernah. Tapi gue lebih seringnya pas lagi sakit sih. Oh, kalau gue pas lagi capek. Intinya tuh kalau lagi Oh. mungkin ya memang kondisi lagi fisik kita nggak prima kali ya. Lu lagi sakit, gue lagi capek. Itu biasanya emang rep-repan. Rep-repan itu sleep paralysis di mana badan lu off, tapi otak lu masih on. Jadi kita nggak bisa gerakin badan karena otaknya masih on nih. Pengen ngerakin tangan, tapi kok nggak bisa Nggak karena mau. saklarnya masih mati gitu, bro. Berarti itu ada konsep ilmiahnya. Ada sainsnya juga. Tapi Tapi penampakannya, penampakannya ini sering banget nih cerita sleep paralysis. plus Ya udah rep-repan aja lah ya, nggak usah Iya. sleep paralysis, bingung Iya, gua. Rep-repan Rep-repan. gini ada penampakannya tuh selalu. Bener. Biasanya kalau nggak di pojok, di depannya. Di depannya. Tapi ini dipeluk nih. Ini dipeluk, ada sensasi fisiknya. Mm-mm. Wah, Dan pelukan erat katanya pelukannya tight super gitu. tight gitu kan ya. Ya gimana tuh? Lu Enggak, ini udah di luar nalar, udah di luar dari rep-repan. Karena kalau rep-repan itu yang gue alamin adalah gue nggak susah napas, nggak bisa gerak. Kalau penampakan jujur belum pernah. Cuman katanya orang-orang, saya rasain juga rep-repan itu kan kurang darah juga. Nggak tahu deh, pokoknya gue lupa. nah, Tapi itu bikin otak kita tuh muncul hormon paniknya lah mungkin ya. Jadi ada sensasi kayak bayangan. Iya, gitu. iya, Karena iya. ya lagi-lagi kan badan kita masih off kan. Literally which is mata mungkin juga masih belum aktif gitu. Jadi Nah. makanya kayak ngeliat penampakan. Tapi ini pelukan. Iya lagi. Oke, sampai dalam haki. Dalam haki. Dalam kaki. Oh, kaki. Kaki mana nih? Konggo error. Dalam hati mikir, who is this? Gitu. Iya. Cenah. Who is this? Siapa yang meluk gue? Gitu. Tapi iya sih, gue masih agak 50-50 apa tuh jatuh Dengan dengan fenomena rep-repan. ini. Iya. Secara ilmiah ada, tapi secara Klinik mistisnya. itu juga ada ada, beberapa gitu. yang kayak gitu. Iya. Oke, jadi buat para penunggu malam yang ingin bercerita bisa langsung ketuk DM IG kita di @ctm berbagi cerita, atau buat yang punya foto video penampakan yang tentu saja bukan diedit ya, boleh kirim ke ctm berbagi cerita @gmail.com. Iya betul. Jangan lupa untuk like, share, share, subscribe. dan perbanyak komen. Betul. Nah, komen buat yang pernah ngalamin rep-repan dan kejadian mistis apa yang kalian alami selama rep-repan Nah, sambil macet-macetan di Sawangan. enggak, beda. Dia nggak bisa dong macet-macetan tapi di repan itu gimana ya ceritanya. Oke. Selamat tengah malam. Ya. Bye-bye. Bye. Wow, nyari dong. Tugas editor. GTR. Nggak ada suara musik dangdut, nggak ada suara orang ngobrol, nggak ada suara cuci piring atau gelas. Sorry. Nggak ada cucinya perasaan. Nggak ada suara cuci piring. Apa nggak ada suara cuci piring? Kayak penting banget ya. Ulang. Oh, belum berarti. Anjir. 10 menit. Apaan? 10% baterai.